Masuk tahun baru, kita akan sama-sama membahas bagaimana sih kita bisa jadi glowing. Nggak cuman secara penampilan ya, tapi juga secara spiritual dan juga secara mental. Bersama saya Regilio dan juga co-host saya yang baru yaitu Alicia. Baru menjadi co-host saya sekarang. Dan kita akan bahasnya bersama-sama dengan narasumber kita yaitu Tabita Davinia. Halo Tabita Davinia. Semuanya. Saya biasanya panggil Davinia ya. Sorry, Tabita Davinia Utomo ya. Yes, betul. Ya, Utomo. Jadi Vinia ini lulusan S1 Psikologi dari UGM dan juga dia lulusan S2 dari STTRI. S2-nya konseling MA ya. MTH, konseling di STTRI. STTRI, I-nya cuma satu. Lalu sekarang pelayanan di IPK BSD. Betul. Ya, sebagai guru BK. Seperti itu. Nah, oke. Vinia bisa nggak ngasih tahu kami tuh gimana sih caranya supaya jadi glowing? Gak cuma sebagai penampilan doang gitu, tapi secara spiritually. Oke, pertama dari yang spiritual dulu ya. Sebenarnya thank you buat Leo dan juga Alice yang sudah memberikan kesempatan buat ini beraku atau bersaya ini. Aku aja nggak apa-apa biar santai. Iya, oke. Buat aku bisa sharing gitu ya di Pakcoy ini. Pertama tadi seperti yang sudah Leo tanya gitu ya. Glowing itu first of all harus datang dari dalam diri kita gitu. Dan salah satu atau bahkan yang harusnya jadi pusat gitu ya dari diri kita untuk bisa berubah itu adalah dari kehidupan spiritual kita. Sebagai orang Kristen kan kita udah belajar lah ya, kita sudah dengar dari sekolah minggu, buat yang sudah punya pengalaman gitu ya bersekolah minggu segala macam, di situ kita bisa belajar bahwa oh ternyata tuh kita bisa mengenal Tuhan sejak kita masih kecil. Mungkin kita nggak merasakan dampaknya itu di waktu kita masih sekolah minggu, masih bocil gitu ya, masih anak-anak. Tapi ketika kita makin bertumbuh dewasa, benih-benih iman yang ditanamkan sama orang tua, sama guru-guru sekolah minggu, dengan para hamba Tuhan, semua itu tuh akan membentuk fondasi iman sebenarnya. Yang tentunya perlu kita barengin dengan kehidupan spiritual secara pribadi. Jadi bukan cuma kita ngandalin, oh karena papa mama aku ke gereja, jadi aku juga ikut ke gereja daripada aku minggu gabut di rumah. Oh, karena teman-temanku ngajakin aku ke gereja, ke sekolah minggu, atau ke komisi remaja, pemuda, musa, segala macam, ya udah aku ikutan. Tapi harus ada kerinduan yang kita miliki gitu untuk terus mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya supaya kita bisa glowing secara spiritual gitu. Nah itu kan ada tahapannya ya. Perkembangan iman seseorang itu tuh punya tahapannya masing-masing dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda bersama dengan Tuhan. Ada yang datang dari keluarga Kristen, semuanya pelayanan di gereja, semuanya mungkin juga keluarga yang baik-baik gitu ya. Tapi dia nggak yang benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Ada juga yang dia baru jadi Kristen, baru percaya Tuhan Yesus secara pribadi waktu dia udah masuk usia remaja, atau bahkan masuk ke usia dewasa gitu. Tapi nggak ada satupun orang Kristen, nggak ada satupun kerabatnya yang sama-sama percaya Tuhan. Nah itu punya pengalaman yang berbeda lagi nih dari mungkin kita. Misalkan kalau aku pribadi kayak aku bisa dibilang datang dari keluarga Kristen keturunan keempat begitu dari pihak mama. Tapi aku jadi orang Kristen, keturunan kedua dari keluarga papa gitu yang jadi orang Kristen gitu. Karena waktu itu Bobo sama Mahong Kungkung masih belum percaya Tuhan Yesus kayak gitu. Mereka punya pengalaman berbeda tapi ketika mereka percaya pada Tuhan yang sama. Dan ketika baik orang tua gitu ya, mau itu papa, mau itu mama, bahkan dengan kerabat-kerabat yang lain, mereka sama-sama mendidik anak-anak mereka takut dalam Tuhan, itu akan membentuk satu core system bahwa, oh aku itu sebagai orang percaya harus selalu bergantung sama Tuhan, karena nggak ada pribadi yang lain yang bisa aku percayai gitu loh, dengan sempurna seperti Tuhan. Sampai di situ dulu kali ya. Oke. Lalu bagaimana dengan ini? Tadi tahapan perkembangan kan tadi ngomongin soal setiap orang itu setiap orang punya pengalaman pribadi ketika mereka apa istilahnya itu percaya pada Tuhan tadi awalnya.
Tapi gimana, ada tahap-tahapannya, bisa jelaskan nggak? Tahap-tahapan yang mungkin secara umum, yang mungkin ya setiap orang tuh beda sih. Tapi ada tahapan-tahapannya apa aja itu? Oke. Ini nanti yang mendengarkan podcast ini bisa kali ya nanti cari sendiri. Ada tokohnya namanya James Fowler. Mungkin Leo tahu ya. Yang bikin teori stages of faith, tahapan perkembangan iman. Tapi aku mungkin akan jelaskannya lebih ringkas aja kali ya. Jadi yang pertama, orang itu memang dari awal ada yang tidak pernah terpapar dengan firman Tuhan. Nggak pernah tahu ada yang namanya gereja, nggak pernah tahu yang namanya Alkitab, bahkan nggak pernah kenal yang namanya Tuhan itu siapa. Gitu. Lalu kemudian ada juga orang yang dia mulai kenal Tuhan, mulai tahu istilah, oh ada yang namanya Tuhan Yesus, ada yang namanya Allah, ada yang namanya Roh Kudus, ada yang namanya Bapa dan segala macamnya itu waktu dia di sekolah minggu. Jadi peran guru sekolah minggu itu penting banget gitu ya. Karena kalau bukan dari guru sekolah minggu yang tentunya juga dibarengi dengan kehadiran orang tua, keluarga gitu ya di rumah untuk memperkenalkan Tuhan ke anak-anak, itu akan jadi PR tersendiri nantinya bagi si anak ini ketika dia masuk ke usia yang lebih dewasa gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena guru-guru sekolah minggu, terus waktu anak-anak ini masih kecil begitu ya, mereka akan mulai belajar untuk tahu yang namanya, oh konsep firman Tuhan itu kayak gini. Yaitu waktu mereka masih anak-anak gitu. Jadi mereka ada kebiasaan untuk bisa baca Alkitab, baca renungan secara pribadi atau bareng sama papa mama, seperti itu. Dan dia juga bisa mulai kenal Tuhan dari cerita-cerita Alkitab. Aku ingat ada satu momen gitu ya, ada satu anak sekolah minggu begitulah ya. Dia mungkin terkesan dengan satu tokoh begitu ya, namanya Musa gitu. Maksudnya si tokoh akhirnya nama Musa. Jadi dia pada akhirnya sampai bilang, pokoknya aku mau nama adekku nih Musa gitu. Sampai akhirnya dinego sama orang tuanya, ya akhirnya jadilah namanya bukan Musa sih. Dinegonya jadi ke nama yang lain, tapi masih ada hubungan dengan Musa begitu. Seperti itu. Masih ada pertanyaan? Belum sih. Belum Lanjut. ya? Oh iya, lanjut dulu ya. Soalnya itu kan baru tahap yang masih Pertama anak-anak gitu ya. Okay. Lalu kemudian makin bertambahnya usia gitu, kan pikiran kita secara kognitif itu kan mulai berkembang. Jadi yang awalnya kita cuma bisa tahu sesuatu tuh secara konkret ya, maksudnya kayak oh ada barangnya, ada gelas warna hijau. Lama-kelamaan kita mulai bisa berpikir lebih abstrak. Jadi kayak kita lebih bisa membayangkan sesuatu yang itu nggak pernah kelihatan gitu. Nah disitulah kita juga sedang belajar untuk menyadari ada yang namanya peran iman di situ. Ya kan Ibrani bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya tapi kita nggak bisa lihat di depan gitu kan. Kayak gitu. Nah disinilah kita mulai di-challenge, mulai ditantang untuk bisa memiliki iman secara pribadi kepada Tuhan. Jadi bukan lagi bergantung pada pengajaran orang tua, bukan lagi pengajaran di gereja yang jadi dasar kita percaya sama Tuhan, tapi benar-benar pure dari relasi pribadi kita sama Tuhan yang tentunya kita dasarkan pada Alkitab, pada firman Tuhan. Kayak gitu. Dan ini kan yang takes time dan tidak semua orang tuh punya proses yang sama gitu. Kita semua punya proses yang masing-masing. Kayak gitu sih. Oke. Itu dulu. Oke. Lalu berarti sekarang kita berangkat secara mental ya. Oke. Jadi gimana itu kalau dari sisi mentalnya? Nah, setelah kehidupan spiritual kita ini mulai diasah begitu ya sama Tuhan, kan kayak kita tuh nggak mau berdiam diri lah ya istilahnya, untuk kayak kita nggak mau untuk diam aja nih setelah kita menerima kabar baik ini bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan di dalam keadilannya walaupun kita ini udah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mau untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang makin serupa dengan Tuhan Yesus kayak gitu. Again ini kan takes time juga untuk kita bisa sampai di satu titik itu. Kenapa? Karena mental kita udah kebentuk kayak. Mental kita udah kebentuk dari kecil gitu lah, bahwa oh aku kalau misalkan ya, aku nggak bisa ngakuin A, walaupun kita dikasih kekuatan sama Tuhan gitu ya, Tuhan bilang bahwa segala perkara dapat kau tanggung di dalam aku yang memberikan kekuatan padamu gitu ya, ngutip dari Rasul Paulus. Tapi mental kita ini udah kebentuk gitu loh. Nah ini yang mungkin tadi yang dimaksud sama Leo dari segi mentalnya ini ya, yang perlu kita ubah. Dan untuk mengubah konsep yang miss gitu ya, konsep yang gak pas gitu tentang mental kita sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Kita nggak bisa berubah tuh sendirian kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita
punya masalah gitu ya secara psikis gitu. Misalkan kita insecure, kita ngerasa aduh diri aku nih kok jelek banget, nggak ada yang bisa dibanggain, nggak ada skill yang bisa aku kembangin, semua orang anggap aku nih rendah dan segala macamnya. Kalau kita terus-terusan percaya pada konsep diri yang kayak gitu, mau sebanyak apapun orang yang datang untuk nolongin kita, mau seberapa banyaknya orang yang mau nolongin kita nggak akan gerak kemana-mana. Karena dari kitanya sendiri udah memilih percaya bahwa kita tuh nggak akan bisa ngelakuin apa-apa. Aku bukannya bilang bahwa berarti Tuhan itu tuh nggak ada, Tuhan nggak nguatin kamu, enggak gitu ya. Tapi kehadiran orang-orang sekitar kita ini yang mau ngulurin tangannya buat nolong kita ini, itu sebenarnya juga jadi salah satu cara Tuhan untuk tarik kita dari kubangan kayak kubangan insecurity kita. Kayak gitu. Itu yang pertama ya. Kita harus sadar kita tuh nggak bisa berubah sendirian. Kita butuh Tuhan dan kita butuh orang lain. Nah, lalu yang kedua, kalau memang ada sisi-sisi rapuh yang kita punya dan kita baru temui itu di kemudian hari, itu nggak apa-apa banget untuk kita akui gitu ya. Bahkan harus gitu ya. Kita harus ngaku dan menerima bahwa aku tuh orangnya serapuh ini toh. Aku ternyata orangnya, misalkan kalau aku pribadi ya, seperfeksionis ini. Jadi kayak terlalu menuntut diri sendiri untuk kamu tuh harus perfect. Kalau kagak perfect berarti kamu gagal kayak gitu. Nah, tapi ini perlu waktu juga untuk bisa memproses bahwa yang namanya proses itu nggak selalu akan berhasil dengan sempurna gitu. Ada kegagalan-kegagalan, tapi di dalam kegagalan ini ada anugerah Tuhan yang membalut gitu loh. Nah, kalau misalkan ada konsep-konsep diri yang masih miss ini dan kita nggak bisa untuk yang langsung berubah, ya nggak apa-apa, diterima aja, tapi jangan lupa untuk cari pertolongan. Mungkin bisa ke pertolongan secara profesional malahan. Sekarang kan kesehatan mental udah jadi salah satu hal yang lebih bisa diterima masyarakat gitu ya. Aku ingat banget waktu aku mau mutusin kuliah psikologi tuh, orang-orang tuh pada bilang, kamu gak kayak papamu aja, kamu jadi dokter aja lah gitu. Atau kayak papa jadi dosen gitu. Enggak gitu loh, karena dari akunya pribadi kagak mau gitu jadi dokter. Enggak sih, lebih ke aku takut sama darah gitu ya, atau takut membedah-bedah gitu. Sedangkan kalau kuliah di kedokteran kan biasanya harus bedah-bedah. Atau sama kayak papa, jadi orang teknik enggak banget gitu. Tapi ketika aku masuk ke jurusan psikologi gitu ya, itu momen-momen shifting sih memang. Kira-kira kan 10 tahun yang lalu ya, cepet banget ya. Momen 10 tahun yang lalu tuh ada shifting tentang konsep kesehatan mental yang pelan-pelan mulai bisa diterima masyarakat gitu. Jadi orang-orang udah pelan-pelan mulai nggak nganggep mental health issue itu sesuatu yang tabu untuk dibahas. Sekarang itu udah jauh lebih bisa diterima. Nah, cuma masalahnya memang pada akhirnya ada orang-orang yang pakai mental health issue ini entah untuk membenarkan diri sendiri, memvalidasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia, dan dia bisa pakai alasan untuk nggak mau berubah gitu, karena ya biar orang lain tahu lah kalau gue tuh orangnya kayak gini gitu. Padahal kan sebenarnya dengan mental health issue yang dia gumuli, dia bisa jadi berkat dengan jauh lebih besar gitu ya, kalau dia pada akhirnya bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau gitu ya. Salah satunya ya dengan dia datang ke tenaga profesional untuk minta bantuan, entah itu ke psikolog, ke konselor, atau bahkan ke psikiater, karena kan kadang-kadang ada yang butuh minum obat gitu ya. Berarti kalau misalnya dia merasa bahwa dia punya mental health issue, terus dia umumkan di sosial media gitu, gimana menurutmu fenomena kayak gitu? Wah, kadang-kadang aku nemu apalagi yang lebih ke cari validasi tuh, bukan karena dia memang butuh cerita. Itu tricky. Aku harus ngaku tuh tricky banget, karena ada Rizky atau tricky? Dua-duanya sih. Riskinya adalah karena tidak semua orang di media sosial, ini khususnya media sosial gitu ya, itu bisa terima langsung bahwa kita itu punya mental health issue. Misalkan orang yang skizofrenia begitu ya, itu nggak sembarang orang bisa terbuka kalau dia nggak berobat dulu, gitu. Apalagi kalau orang-orang ngeliatnya kayak, loh kamu kan kayaknya baik-baik aja, kok kamu tiba-tiba ngaku kamu punya mental health issue gitu kan. Dan satu lagi tricky, karena ya itu, kita tuh sebenarnya cari apa sih? Cari belas kasihan orang lain kah? Atau cari orang lain untuk membenarkan bahwa ya udahlah nggak apa-apa, it's okay, dipuk-puk aja terus gitu. Tapi dia nggak pernah menerima awareness untuk dia itu mencari bantuan dengan serius gitu loh. Oke.
Eh, pertanyaan. Ada Lanjut sih. lagi ya. Tanya lagi. Kan tadi ngomongin insecurity kan. Tapi kan tadi yang dibahas kan lebih ke insecurity yang disebabkan oleh lingkungan. Gimana kalau kayak secara psikologis buat orang-orang yang insecure-nya itu datang sendiri gitu dari dalam diri mereka, padahal secara lingkungan nggak ada yang mempengaruhi mereka untuk berpikir demikian. Itu ada. Ada orang sih memang yang tipenya kayak gitu. Jadi mungkin dari keluarganya nggak pernah nuntut dia untuk yang jadi sempurna gitu. Tapi dari dirinya sendiri itu yang nuntut aku harus perfect gitu. Itu bisa dibilang salah satunya yang besar ya, yang mempengaruhi kondisi itu adalah karena kepribadian dia juga gitu. Kan di psikologi itu kan kami belajar banyak ya soal kepribadian itu tuh terlalu kompleks. Jadi tes psikologi itu tuh nggak bisa mengcover apa aja sih yang kita punya gitu dalam diri kita sebagai satu pribadi. Jadi ada yang misalkan alat yang untuk ngetes tentang kemampuan kita. Ada yang alat tesnya itu untuk ngetes apakah ada kecenderungan apakah ada kecenderungan gangguan mental ya dalam diri satu orang ini kayak gitu. Saya tadi boleh diulang pertanyaannya. Apa yang secara psikologis nyebabin mereka untuk insecure sendiri gitu, padahal nggak di-influence sama lingkungan. Jadi paling satu tuh kepribadian ya, dan yang kedua dari self esteemnya dia sendiri. Self esteem tuh intinya kayak self esteem adalah satu keyakinan bahwa kita atau aku gitu ya, aku bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, dan salah satu yang membentuk self esteem ini nih adalah dari pengalaman-pengalamannya dia itu. Mungkin dia di rumahnya nggak ada masalah, atau bahkan di sekolahnya dia juga nggak ada masalah. Tapi ketika dia ngelihat kok kayaknya teman aku lebih bagus ya karyanya daripada aku, ya padahal temennya juga nggak yang pamer-pamer gitu, itu bisa membentuk konsep dalam dirinya bahwa either aku bikin lebih bagus dari dia, atau ya memang aku tuh nggak bisa bikin karya sebagus dia. Kan itu beda, ya kan? Terus juga bisa jadi juga media sosial. Mungkin media sosial itu nggak yang mengharuskan, media sosial itu kan banyak banget ya konten-konten yang nunjukin nih loh, ada A, B, C. Mereka mungkin nggak yang menuntut secara langsung gitu loh untuk kamu harus jadi kayak gini gitu. Apalagi kalau misalkan ada banyak ya konten yang ngomong soal normalisasikan ini atau stop normalisasi itu, bla 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 gitu kan. Nah, tanpa sadar apa yang kita terima di media sosial kita, kalau kita nggak hati-hati ngefilternya, itu akan berpengaruh ke cara pikir kita, ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan nih ada standar yang tidak terpenuhi, ada standar di media sosial yang nggak bisa kita penuhi pada saat itu, cepat atau lambat itu akan bikin kita ngerasa gagal. Walaupun ya mungkin dari lingkungan kita yang real gitu ya, yang benar-benar ada di sekitar kita, itu nggak yang sampai nuntut sebegitunya. Itu menjawab nggak ya? Menjawab banget. Oke. Saya pernah nggak komparasi antara mental health issue kayak dekade sebelumnya sama dekade yang sekarang, pernah nggak? Itu kayak misalnya apakah ada peningkatan? Atau peningkatan itu ternyata karena baru ketika sekarang itu sudah sesuatu yang nggak apa-apa gitu, bisa diterima, jadinya orang-orang pada terbuka gitu. Atau bahkan itu karena sesuatu yang viral malahan. Bisa kasih contohnya nggak? Komparasinya kayak gimana? Komparasi gini, kayak zaman dulu itu mental health issue itu nggak terlalu banyak gitu. Gitu, semua depresi dan segala macam itu nggak banyak. Terus ternyata 10 tahun terakhir gitu muncul jadi banyak gitu muncul. Tapi terhitungnya banyak nggak sih menurutmu yang muncul sekarang ini? Tapi apakah itu karena terdisclose gitu, kayak kan terbuka gitu baru ya. terbuka gitu. Jadi sebenarnya sejak dulu sudah ada, cuman karena kita sekarang jadi bisa menerima itu, jadi banyak yang terbuka gitu. Wah, ini pertanyaan yang menarik sih, karena banyak orang masih memperdebatkan soal ini, Leo. Jadi ada yang bilang, memang dari awalnya aja banyak, cuman orang-orang dulu tuh tertutup. Tapi ya itu ada yang bilang, sekarang jadi lebih banyak memang orang yang terpapar mental health issue, karena ya salah satunya
masalah konten ya, media sosial tuh kan ngefek banget itu. Penggunaan internet berlebihan itu bisa bikin kita jadi melihat bahwa oh ternyata semua hal itu bisa di-share loh di media sosial. Nah itu kalau kita nggak hati-hati kan juga bisa kepapar juga ya dengan konten-konten seputar mental health issue. Habis itu kita jadi self-diagnose bahwa oh kayaknya aku ini depresi, oh aku ini kayaknya bipolar. Self-diagnose. Iya, self-diagnose itu bahaya banget gitu. Padahal kita mungkin awalnya nggak begitu, tapi karena kita tersugesti kali ya, jadinya kita jadi ngaku-ngakunya aku punya gangguan mental kayak gini gitu. Nah tadi aku sih nggak mau yang memihak gitu ya, apakah strict to the one side gitu ya, kayak oh iya memang dari dulu sebenarnya udah ada, tapi memang nggak banyak ke expose, atau memang ya dari dulu sebenarnya udah banyak gitu, dan sampai sekarang makin banyak. Yang jelas kondisi ini tuh nggak bisa dibiarkan karena ada beberapa gangguan mental begitu ya yang dia itu menurun sifatnya. Jadi genetik ya? Ya karena genetik. Jadi kebayangkan kalau misalkan ada satu gangguan kesehatan gitu ya yang kita miliki dari orang tua, contohlah hipertensi, diabetes gitu. Kalau misalkan cuma satu pihak aja gitu yang punya gangguan kesehatan ini, itu kan kemungkinan turun ke anaknya either jadi carrier atau jadi orang yang menderita penyakit itu gitu kan. Tapi kebayang nggak kalau misalkan kedua orang tua ini bawa gen yang sama? Kebayang kan kemungkinan terbesarnya kan anak itu akan jadi penderita penyakit itu gitu. Sama halnya dengan gangguan kesehatan mental. Gitu. Nah, biasanya kan kalau sebelum nikah itu kan orang ini ya ada cek kesehatan kan, gitu kan. Apa sih ngecek apa sih itu? Mental health, MCU ya? Masih ya, tapi kan itu cuma sebatas kesehatan, seperti genetik kan. Tapi kan nggak ada, jarang gitu orang sampai cek mental health mereka itu. Dan gimana kalau benar-benar terjadi gitu? Misalnya dua orang membawa gen yang sama, misalnya. Ya gen yang sama lah yang bisa berkaitan dengan depresi misalnya seperti itu. Itu kan ada kemungkinan besar bahwa anaknya nanti akan mewarisi lebih besar ya. Besar kemungkinannya kan. Iya, betul. Itu kita bisa nggak pakai intervensi gitu? Bisa sih. Intervensi artinya ya dua orang itu bisa aja. Jadi kita harus bilang kayak antara either kamu tidak menikah atau kamu nggak punya anak. Wah, ekstrim ya. Ekstrim kan kanan. Ya kayak misalnya kan dua orang yang punya gen yang sama-sama, misalnya sakit apa gitu, nanti kalau misalnya dia punya anak, terwarisnya anak itu bisa cacat atau apa gitu kan, bisa aja kan gitu. Ini kita ngomongnya lebih ke kondisi mentalnya ya. Kalau fisik no comment mungkin dokter. Ya, tapi kita kan maksudnya ke mentalnya gitu kan. Oke. Wah, ini pertanyaan yang kritis banget nih karena penting ya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melakukan check up secara mental gitu ya. Iya, itu jarang dicek soalnya. Semua orang ceknya kan datang ke lab untuk cek darah. Jarang cek soal mental health. Nah, itu yang mungkin sering banget digaungkan kali ya sama lembaga-lembaga psikologi, konseling gitu, bahwa penting banget untuk kita tuh mengenali satu sama lain gitu ya. Ini dalam konteks pasangan gitu. Karena ya kadang-kadang ada hal-hal yang kita tuh nggak bisa lihat secara langsung gitu ya. Tapi outputnya, buahnya itu bisa kita lihat. Misalkan orangnya punya kecenderungan marah. Marahnya sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika dia marah-marah untuk hal-hal yang sederhana gitu ya, menurut kita, itu kan bisa bikin tense in that relationship tuh jadi lebih besar. Kayak gitu. Nah, kalau aku sih sering banget mendengar orang-orang berpesan gitu ya, tanya ke dirimu sendiri gitu, kamu siap nggak berrelasi seumur hidup sama orang yang kayak gini? Karena kadang-kadang intuisi orang lain itu bisa lebih kenceng loh daripada intuisi yang kita punya gitu. Kayak gitu sih. Dan mungkin ini kali ya, bisa banget pasangan-pasangan itu bahkan sebelum mau mempersiapkan pernikahan, better counseling pasangan sih. Karena daripada udah deket-deket hari wedding gitu ya, hari deket-deket mau married, terus mereka baru counseling, ya kalau mereka udah DP segala macem, ternyata nggak cocok, baru ketahuannya waktu konseling pasangan yang cuman hamil sekian bulan dari pernikahan, mau kayak mana gitu loh. Ya itu kan maksudnya tidak semua gereja menyediakan itu loh. Iya. Maksudnya kan mungkin kita di areanya yang kita ketahui kan GKI gitu ya. Yang aku nggak tahu GKI lainnya, tapi GKI Ciudan itu kan sampai ke situ kan.
untuk mempersiapkan pernikahan gitu. Kelas bina pranikah ya. Ya, pas berapa bina pranikah itu kan sampai ke situ, konseling dan segala macamnya, cek Bisa. semuanya gitu. Bisa. Tapi ada gereja-gereja yang mereka itu udah ketemu, ngomong-ngomong, udah nikah gitu. Ada gitu. Nah, aku pernah ada di gereja yang seperti itu soalnya. Gitu. Dan mereka nggak cek sampai ke situ. Iya. Gitu. Apalagi kalau subtle ya. Ya kan, maksudnya kayak nggak kelihatan gitu. Iya. Oke. Berarti secara nggak langsung lebih baik kayak misalnya udah pacaran nih setahun gitu, kita langsung konseling aja kalau kita ngerasa mau serius. Berarti itu lebih rekomen yang kayak gitu dong. Atau yang emang mau nikah aja. Better sih memang dari awal ya. Karena kalau udah mau married nanti ya itu mikirin duitnya hilang kemana nanti ya kan. Kalau udah konseling ternyata baru kita nggak cocok. Kalau dulu tuh dosen aku tuh pernah berpesan, kalau kamu udah pernah berantem, datanglah ke sini untuk konseling gitu. Jadi kenapa? Karena dengan berantem atau bertengkar, maksudnya bukan berarti yang harus bertengkar wah heboh gitu tuh ya. Sebisa mungkin jangan ya, kita kan usia juga makin dewasa gitu loh ya. Harusnya kan nggak meledak-meledak lagi. Tapi ketika kita sudah punya pengalaman berkonflik sama pasangan, nah itu tuh kita jadi tahu, oh ternyata pasangan aku tuh punya tendensi begini toh. Oh ternyata aku tuh punya kecenderungan yang kayak gini, tapi beda dari dia gitu. Nah gimana ini bisa di-adjust gitu. Nah ini kan seringkali yang miss ya gitu. Sebenarnya bukan cuma di gereja sih. Aku pikir ya di luar sana begitu ya. Belum banyak juga benar-benar consider betapa pentingnya konseling pasangan ini kayak gitu. Bagaimana dengan mereka yang sebenarnya tahu nih, aware gitu, dan mereka di satu titik mungkin sudah menyadari, oh kayaknya butuh nih, tapi mereka takut untuk pergi ke konseling itu karena mungkin ada juga stigma di lingkungan kan seperti kayak, oh ya kamu sakit mental berarti, padahal kan belum tentu, mereka cuma butuh misalnya untuk mencurahkan hati atau apa dan dapat opini gitu kan. Bagaimana dengan mereka yang masih takut kayak gitu? Menurut Cici harus ngapain? Dokter itu juga butuh dokter yang lainless. Sama halnya dengan konselor, psikolog juga bisa saling membutuhkan. Nah, mereka aja yang punya pengalaman dengan profesi mereka masing-masing tuh saling butuh gitu loh. Apalagi yang orang-orang yang nggak bekerja di bidang itu. Gitu. Itu semoga bisa menguatkan sih ya, bahwa gak apa-apa banget tuh. Mending nyadarnya sekarang daripada nanti. Karena kalau udah nanti, apalagi ini konteksnya gitu ya. Kok kita jadi bahas tentang pernikahan ya? Nanti habis itu kita balik lagi. Oke. Daripada nanti kita menikah dengan orang yang pada akhirnya kita sesali seumur hidup gitu loh. Gitu. Tapi ya itu sih, selalu tanya sama Tuhan ya, tetap gitu. Karena kadang-kadang Tuhan itu mungkin gak yang ngomong langsung, bukan kadang-kadang sih. Aku pribadi nggak punya pengalaman Tuhan ngomong audible gitu ya. Vinia, sadarilah gitu. Enggak gitu ya. Tapi Tuhan bisa bicara dari banyak hal gitu. Dan bahkan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan untuk menyingkapkan siapa sih sebenarnya aku ini, siapa sih sebenarnya si pasangan aku ini gitu. Tuhan tolong tunjukkan apa yang sedang terjadi. Kalau memang relasi ini adalah relasi yang sehat, relasi yang bisa memuliakan Tuhan, jadi berkat, Tuhan tolong buka jalannya. Tapi kalau memang relasi ini justru bikin aku nggak makin dekat sama Tuhan, atau relasi ini justru bikin kami ini makin jauh dari Tuhan, Tuhan tolong tutuplah. Gitu. Karena aku percaya nggak ada orang yang mau memiliki pernikahan yang akan mereka sesali seumur hidup sih. Dan aku keinget juga salah satu perkataan teman aku gitu ya. Dia pernah bilang gini, selalu penasaran sama relasi pribadi seseorang dengan Tuhannya. I think itu bisa sih untuk kita doakan terus-menerus gitu. Nggak harus kita udah pacaran, nggak harus kita udah menikah, terus kita berdoa begitu. Tapi bahkan dari momen-momen kita mau tertarik sama orang tuh bisa banget sih kita doakan itu gitu. Oke. Nah tadi udah ngomongin spiritually ya, dan mentally gitu. Ada lagi yang perlu di... Skills ya. Oke, bagaimana skill? Nah, ini juga gak kalah menarik ya gitu. Karena dengan banyak banyak bidang yang terbuka gitu ya di zaman sekarang, kita tuh bisa banget untuk nyoba banyak hal. Dan tentunya ini hal yang halal dan gak
merugikan diri sendiri dan orang lain gitu ya, nggak ngerusak juga gitu. Misalnya coba bikin konten gitu ya. Jujur aku tuh bukan tipe orang yang konsisten bikin konten, karena dulu aku tuh punya konsep gitu ya, orang yang nge-like, orang yang banyak nge-share, but itu menandakan bahwa konten aku ini bagus, konten aku ini ngena ke mereka. Jadi kalau misalkan kontennya itu cuma di-like kayak cuman 10, 20 orang kayak gitu, 20 likes kayak gitu, itu bisa bikin aku tuh minder gitu, aku malas nggak usah konten lagi gitu. Padahal kan sebenarnya dalam bikin konten atau bikin apapun sebenarnya itu kan yang diperlukan adalah konsistensi kayak gitu. Jadi aku pribadi punya plan gitu ya, jujur sama 1 tahun ke depan paling nggak ada 1 atau 2 konten yang bisa aku share apapun itu bentuknya sama 1 bulan gitu, kayak gitu. Terus juga skill itu tuh bisa kita asah dengan kita ikut banyak kelas, courses kayak gitu ya, bootcamps gitu. YouTube boleh seperti pakainya begitu ya, boleh. Kalian nonton karena itu kan banyak tutorial, betul kan? Ngomong skill kan ini kan? Ya betul, bisa juga. Bahkan kayak nonton podcast kayak gini ya, kita kan podcastnya nggak bahas saham ya, tapi kan banyak juga podcast yang ngajarin soal saham juga, kita bisa belajar di situ kayak gitu kan. Karena aku keinget banget dulu waktu aku SMP gitu ya, aku lupa kayak kelas 7 atau kelas 8 gitu, aku tuh iseng-iseng kayak udah terlintas di pikiranku, aku pengen nyoba daftar jadi anggota OSIS. Yang waktu itu aku nggak tahu kalau ternyata kalau jadi anggota OSIS tuh ya biasanya kan harus banyak rapat, pulangnya mungkin bisa sore, ikut kegiatan ini itu segala macem. Nah terus tiba-tiba ada satu teman aku, gue tuh bilang kayak, kamu Tab, kan kalau di sekolah aku dipanggil Tabita, kamu Tab mau jadi anggota OSIS? Nggak usah lah gitu. Kayak habis aku nggak pernah lagi mau mikir-mikir daftar jadi anggota OSIS. Tapi kenapa? Karena ya dulu aku orangnya tidak sepede sekarang, Liz. Dulu aku tuh lebih kayak yaudah ngikutin omongan orang kayak gitu. Dan juga sebenarnya terkendala dengan masalah antar jemput sih. Kalau sekarang kan ya yaudah nggak Grab bisa, jadi promo deh. Mau ojol bisa begitu kan gitu. Jadi paling nggak ada barriers atau challenge yang sudah bisa teratasi loh kalau di zaman sekarang dibanding zaman-zaman sebelum itu gitu. Tapi ada orang-orang yang merasa sudah cukup gitu, kayak mereka kerja di bidang itu gitu kayak sebenarnya kan, tapi mereka kayak merasa udah gini aja deh gitu. Kayak kita ngomongin soal barrier, ngomong apa tadi soal barrier? Challenge, barrier. Oh, challenge ya. Iya, Oke. Mereka merasa bahwa sudah cukup kalau ngomongin barrier ya. Barriernya di sini nih. Padahal tuh sebenarnya masih bisa gitu. Maksudnya boleh nggak kita berpikir bahwa ini sudah cukup gitu? Atau nggak bisa, nggak boleh. Kalau ngomongin skill itu kamu harus tetap terus explore, nggak boleh ada barrier gitu. Wah, aku pikir dulu ya. Yang namanya skills itu tuh seringkali beririsan dengan namanya zona nyaman sih. Gitu ya. Jadi kalau kita punya zona nyaman, itu kan otomatis kayak ada bubble-nya gitu loh. Nah masalahnya, tiap orang punya cara pandang yang berbeda tentang bubble ini. Misalkan aku yang ada di dalam bubble A gitu ya. Orang lain mungkin ngeliatnya aku masih bisa mengeksplor sedikit lebih jauh gitu di dalam bubble itu. Tapi ada juga yang punya pandangan, kayak kamu bisa deh keluar dari bubble A itu untuk coba ke bubble yang lain karena kamu punya potensi, ada bibit-bibit yang bisa dikembangin gitu. Selain bubble A ini. Bubble itu ngomongin field, different field atau tetap di satu field? Soalnya tadi kan ngomongin pindah bubble, aku mikir maksudnya ya bubble itu pindah field atau ini konteksnya lebih ke soal skillnya sih, kembangin skill. Tapi juga bisa jadi ngomongin soal di field, satu field itu misalnya. Iya, bisa jadi ngomong di field yang berbeda. Sebenarnya tergantung skillsnya sih gitu. Karena skills itu nantinya akan jadi kayak macam fondasi kita untuk nentuin kita mau kerja atau belajar lebih jauh tuh di bidang kayak apa. Kayak gitu sih. Tapi yang nggak kalah penting itu ngomong kita nih sebenarnya merasa nyaman tadi itu karena kita nggak mau mencoba hal baru atau kayak udah sufficient, udah ngerasa puas, atau karena kita takut untuk mengulang belajar dari nol.
Males bisa nggak? Bisa. Kayak apa yang punya banyak waktu luang, habis itu dipakai apa gitu daripada explore gitu. Bisa. Padahal kan harusnya explore ya. Iya, bisa Maksudnya explore. aku ketika buat konten itu kan ada editingnya. Nah, maksudnya kalau di dalam digital ministry itu kan nggak cuman ini ya, kita ngomongin teologi, kita ngomongin creativity, dia juga ngomongin teknologi yang di dalamnya itu ada editing gitu loh. Jadi kalau ngomong editing itu, aku kadang itu merasa bahwa tidak puas dengan editingku sebenarnya. Meskipun kontennya itu sebenarnya sudah cukup, tapi kayak kurang puas gitu. Sampai akhirnya terus explore. Cuman ketidakpuasan itu mengeksplor itu sampai bisa berakibat ke konsistensinya. Kayak aku sibuk di preparationnya, terlalu sibuk di preparationnya sampai akhirnya aku nggak eksekusinya agak sedikit terkendala gitu. Aku banget lagi. Oh iya. Iya. Karena banyak revisi kan. Ya, mikirnya ada revisi gitu. Bahkan meskipun orang nggak ada kasih masukan, tapi aku merasa kayak ini harusnya masih bisa dibuat lebih menarik gitu, lebih ngehook gitu. Rasanya harusnya bisa lebih seperti itu. Hasilnya kayak gitu sih, seperti itu. Ya tadi itu ya ngomongin skills ya. Iya, harus banyak explore. Dari sisi skillsmu, gimana Lis? skillsnya Menarik dia di sekali. marketing gak? Enggak ya? Iya, Dia bisa kan kali. bisnis dia. Yoi, bisa. Tapi bagaimana kita membedakan antara feeling content karena kita merasa oh cukup, and then kita move on ke skill lain misalnya, dan dengan content yang udahlah nggak usah, kita menyerah gitu. How do we differentiate saat kapan harus emang ya udah cukup sampai sini, atau saat kapan oke, harus move on itu loh. Karena kan banyak orang yang pada akhirnya memilih untuk kayak yang tadi Kaleo bilang, memilih untuk feeling oh udah cukup, terus memilih untuk nggak maju gitu kan, dan memilih untuk nggak usah lah keluar dari zona nyaman, ngapain di sini udah nyaman gitu kan. Mungkin dari akarnya ya. Kan tadi ternyata feeling konten itu bisa kelihatannya sama, tapi hasilnya akarnya kan beda. Ada yang memang akarnya karena ya ini sudah benar-benar cukup dan aku sudah bisa terima. Plus minusnya, walaupun mungkin harus ada revisi, harus ada yang diperbaiki, editing sana sini, tapi aku bisa terima bahwa ini karya terbaik yang bisa aku bagiin. Ini skill yang aku bisa tunjukkan, bisa share gitu ya, dengan segala portfolio yang aku punya. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk kita sudah glowing ya sebenarnya. Tapi ada juga yang karena ada rasa takut ditolak, ada rasa takut nggak bisa menyenangkan hati orang lain dengan apa yang kita buat gitu, atau yang kita kerjain. Jadi benar-benar harusnya dari akarnya itu sih. Nah, masalahnya kan dengan kita ngomongin soal akar takut penolakan, takut nggak bisa menyenangkan hati orang lain, berarti kan ada unfinished business dari mental kita gitu, yang itu perlu kita gali lagi lebih lanjut gitu. Oke. Ini berarti kalau mau diurutkan ini gini ya, bisa jadi kayak diagram Venn gitu nggak sih? Ini ngomongin. Jadi yang paling kecil itu spiritual, mentally, habis itu ini ngomongin skills gitu ya. Ini konsepnya kayak gini atau gimana? Aku pikir diagram Venn itu tuh yang beririsan itu loh. Oh ya, bisa beririsan juga. Atau ya kan ada diagram Venn yang ada dia tuh ada di dalamnya. Oh mungkin kayak apa sih, atmosfer gitu nggak sih? Iya, boleh. Nggak tahu namanya apa lagi. Maaf ya, IPS-nya nggak lulus berarti. Berarti skills ya. Oke, di skills sih bisa mengaruhi mentally juga ya. Kebalik malahan, secara mental itu bisa pengaruh ke skillnya kita. Oh ya, oke lah, boleh. Oke gitu ya, ini ngomongin skills. Kita bisa menjawab ya soal skills ya. Oke. Bentar ya, saya tanya dulu. Res, udah berapa menit? Berapa? 38 ya. Masih ada 15 lah. Wow, Lama kali. Oke. Tadi skills bagaimana pembahasannya sudah aman ya? Jelas ya? Ya udah cukup ya? gitu dulu. Oke. Terus yang terakhir ini appearance ya? Appearance mungkin gak akan terlalu panjang ya. Coba silakan. Ada yang mau ditanyakan dong, kok aku yang balikin? Aku tuh kemarin lihat tuh, Cici kan bikin di story. Ada nggak nih yang bisa di-share tuh dari pertanyaan yang dilempar ke netizen? Nggak ada sih. Karena maksudnya nggak ada tuh dalam artian udah ada, aku share sih sebenarnya secara asik. Jadi ada satu
teman aku gitu ya bilang bahwa artinya glowing menurut dia adalah growing di dalam Tuhan. Sekilas kan kayak glowing itu tuh kayak kita harus tampil bersinar kayak ikan sabun cuci piring begitu kali ya. Atau pakai bajunya harus yang baru, mengupgrade lemari segala macam. Sebenarnya tuh gak ada yang salah begitu ya. Tapi kalau core-nya tadi kehidupan spiritual kita tidak bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan, mau sebagus apapun penampilan kita, semua tuh juga akan jadi nggak berguna gitu loh. Karena kan outputnya itu akan lebih kuat kalau datang dari hati kita. Kalau orang cuma lihat dari penampilan doang kan kayak ya udahlah dia biasa aja. Oh orangnya cantik sih gitu, tapi ada buntutnya, misalkan sifatnya dia lah, attitude-nya dia, habit-habitnya dia, belum tentu bisa diterima walaupun penampilannya dia oke gitu. Itu berarti lebih ke arah kayak istilahnya kalau kita nggak kuat di dalam duluan, fondasi kita nggak kuat duluan di dalam, itu semacam kayak ada shadow lah ya tetepan, bahwa di dalam glowing itu tetap ada shadow yang akhirnya mungkin membuat kita tuh kayak sebagaikan kayak kupu-kupu yang nggak bisa lepas dari kepompong duluan kan sebelum bisa kayak terbang gitu kan. Berarti kita kayak istilahnya kalau kita nggak kuat ya kita jadi kepompong terus gitu kan. Atau jadi kupu-kupu tapi sayapnya nggak kuat. Gitu kan ujungnya jatuh lagi kan ya. Tadi ngajutin statementnya Alicia ya tadi ya, soal apa hubungannya gitu ya antara statement dari teman aku tadi sama topik soal appearance ini. Jadi aku tuh keinget ya mama aku tuh Aimah berkali-kali menekankan yang penting itu, karena aku cewek ya, yang penting itu cantik hatinya gitu. Tapi jangan sampai kecantikan hati kita ini nggak diikutin dengan rasa syukur kita dengan penampilan kita gitu. Karena banyak orang berusaha untuk mempercantik atau apa sih ya, memperganteng, membuat penampilannya itu jadi lebih baik gitu ya. Tapi mereka lupa dengan kepada siapa harusnya mereka mempersembahkan tubuh mereka ini gitu. Harusnya kepada Tuhan, bukan untuk followers, bukan untuk engagement, bukan untuk engagement yang segala macamnya begitulah yang di media sosial atau supaya kita diterima sama orang lain kayak gitu. Karena kan kita hidup di Indonesia ya, di Indonesia aja kan warna kulit itu beda-beda semua. Tapi kebayang nggak sih kalau misalkan warna kulit kita tuh sama semua gitu? Bosan sih kalau aku pribadi ya gitu. Tapi justru karena kita hidup di Indonesia dengan segala ragam warna kulitnya, bentuk rambut dan segala macam, itu yang bikin kita tuh jadi bisa belajar menghargai perbedaan. Dan bukannya saling menjatuhkan gitu. Bukannya kayak kamu warna kulitnya beda, kamu sorry ya jadi rasis kayak gitu. Segala macam itu akan bikin kehidupan jadi lebih indah. Enggak sih gitu. Justru malah apa yang kita tampilin ini itu bisa jadi berkat atau kutuk gitu loh buat kita. Maksudnya kalau jadi berkat ya dengan penampilan kita yang terawat, yang rapi, yang appropriate ya, maksudnya yang pantas lah gitu untuk dilihat. Kita ke gereja juga pakai pakaian yang tidak kurang bahan misalkan kayak gitu. Atau kita kalaupun ke pesta ya bukan berarti terus kita jadi kayak menonjolkan sisi-sisi tertentu kayak gitu. Ya pokoknya berpakaianlah sebagaimana yang seharusnya gitu kan. Sorry ini benar dikat Kak. Aku lupa tadi ngomong apa tadi. Soal ini kan appearance, kamu tadi ngomong soal gimana ya, pakai ini yang proper. Iya. Intinya sih dalam appearance itu bukan cuma soal warna kulit, bentuk rambut begitu ya, tapi dari cara kita berpakaian gitu. Karena mohon maaf nih, kita hidup di dalam dunia yang melihat orang itu dari penampilannya dulu, bukan dari dalamnya kayak gimana. Karena kan kita punyanya mata dulu ya gitu, maksudnya kita punya mata untuk bisa melihat gitu. Bahkan kan kalau kita di medsos pun yang kita lihat kan foto atau video begitu ya, yang bisa jadi tuh karena diedit, atau kalau misalkan kita ikut dating apps gitu kan, yang kita lihat kan yang ada di layar itu siapa gitu, bentuk fotonya kayak gitu. Tapi dalamnya sifatnya dia seperti apa kan kita baru tahu setelah kita ngobrol kan sama orang-orangnya itu. Ya berpenampilanlah bukan untuk mengimpress orang tapi untuk menginspirasi sih kalau aku bisa bilang.
Oke, sih. Dan berpenampilan rapilah karena kamu seneng kayak gitu. Ngeliat dirimu di kaca tuh seneng. Bukan karena habis itu dipuji orang gitu. Itu bonus lah ya kalau dipuji orang ya. Dipuji tuh bonus, tapi lebih ke ya udah kita seneng aja ngeliat diri kita rapi gitu kan. Karena ya definisi rapinya kita bisa beda-beda loh. Itu yang harus hati-hati juga. Apalagi kita hidup di budaya timur ya gitu, yang soal kesopanan itu dijunjung tinggi banget gitu. Saya harus potong rambut. Oke. Itu topik yang lain ya. Rencana di Januari ini ya Leo ya. Iya. Nggak janda-janda. Oke. Tadi udah ngomongin appearance ya. Oh ya, kalau gitu menurutmu soal ini gimana? Beauty privilege. Oh wow. Oke, interesting. Ya, kalau menurut soal beauty privilege. Boleh tolong kasih contoh? Oke, berdasarkan tadi kan kamu ngomong soal bahwa kita ada budaya dan itu menurutku ya memang hal yang normal kalau seorang itu bisa menerima orang lain karena penampilannya dulu. Betul. Gitu kan. Tapi kan juga ada yang namanya beauty privilege, di mana orang-orang yang penampilannya lebih menarik, lebih cantik itu punya kesempatan lebih daripada orang-orang yang dia itu tidak se-glowing itu kan atau ya. wajahnya tidak seideal itu gitu misalnya sini bagi ini ya agak melenceng gitu kan ada simetris gitu loh ya. Simetris kan ada orang yang wajahnya kayak gitu. Ada. Sebenarnya sih kalau aku boleh bilang ya tiap orang punya paketnya masing-masing ya Leo ya gitu. Oke, mengutip mama saya dong. Semuanya dikutip. Bisa ditulis footnote-nya nanti. Di tahun berapa nanti? Tahun 2025. Oke, canda. Beauty privilege itu tuh bisa jadi berkat. Tapi itu juga bisa jadi kutuk gitu sebenarnya. Kenapa? Karena kadang-kadang beauty privilege itu memang sih kita harus mengakui orang lebih tertarik untuk berkawan dengan ya orang-orang yang penampilannya menarik gitu. Kalau yang misalnya penampilannya agak lusuh, yang nggak rapi, ya itu minggirlah jauh-jauh lah gitu kan. Tapi kalau kita tidak menghargai beauty privilege ini begitu ya, itu nanti bisa jadi bumerang buat kita gitu. Karena ada loh beberapa orang yang mereka itu sebenarnya bukan cuman orang-orang dengan beauty privilege ini sih, tapi ada juga dengan orang-orang yang mungkin kata-kata biasa, yang ya biasa aja gitu loh, nggak yang sampai punya beauty privilege gimana-gimana. Mereka bisa ngambil pelecehan seksual, gitu ya, apapun bentuknya gitu, mulai dari teks, mulai dari chat, dari verbal secara langsung, atau bahkan ya benar-benar kena sexual harassment dengan sentuhan fisik gitu. Jadi selalu ada hal-hal yang apa ya, kayak mata apa sih, satu koin gitu loh. Pasti ada dua sisi itu gitu. Nah, tinggal gimana kita mau bilang apa nih sama Tuhan. Dengan beauty privilege yang aku punya ini, kalau memang kita dikaruniai beauty privilege ya, maksudnya kan kayak itu relatif ya buat tiap orang. Tuhan mau aku melakukan apa? Balikin aja lagi ke Tuhan kayak gitu. Dan tetap ya kita tetap perlu untuk bersyukur terus gitu dengan penampilan kita, bagaimanapun bentuknya. Bukan cuma dengan bilang, oh Tuhan terima kasih aku masih dikasih badan yang sehat, masih bisa berfungsi dengan baik gitu. Tapi gimana habis itu kita menunjukkan rasa syukur kita ini gitu loh. Apakah dengan kita berpenampilan menarik terus kita jadi ngebully orang lain misalkan? Atau kita jadi nyinyirin orang lain? Atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak pantas begitu ke orang lain? Kan ya itu tadi balik lagi kayak spiritually core-nya dia kuat apa enggak gitu. Gimana? Masih ada pertanyaan? Cukup sih menurut aku. Cukup ya? Oke, mungkin sudah cukup ya. Very atau mungkin insightful. ada yang mau ditambahin? Gimana? Ada tambahan mungkin? Apa ya? Mungkin bisa direkap dulu kali. Iya. Nah, maksudnya kalau sudah berarti mungkin bisa kita ini ya. Direkap dulu nanti mungkin aku tambahin closing statement kali ya. Aku mikir dulu. Jadi maksudnya aku mungkin balik bertanya kali ya, boleh nggak? Boleh. Oh gitu? Boleh banget. Iya dong, kan masa narasumber doang yang kok menjawab gitu ya. Oke deh, boleh. Mungkin coba dari Alice dulu kali ya. Alice, Gimana? kamu dari kita ngobrol ini, apa yang kamu bisa take away as a lesson? Karena tadi kamu bilang very insightful soalnya gitu.
aku pribadi sih ngalamin yang dibilang di podcast ini sebenarnya, bahwa beauty comes from within kan, dan itu terlebih lagi dari fondasi spiritual. Itu aku udah ngalamin sendiri. Menurut aku itu penting, sangat-sangat penting supaya kita juga nggak jatuh ke mindset yang salah, bahwa apa yang membuat kita cantik atau ganteng itu adalah kayak pupuran duniawi gitulah, make up, baju dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang bikin kita cantik adalah hati kita yang mau bersyukur kan. Itu sih yang aku take away paling gede. Tapi juga for the yang terakhir itu note-nya menurut aku ya, don't abuse your power if you have beauty privilege. Because you have the privilege doesn't mean you have everything, in my opinion. Oke, interesting. Ya, pegel Pak. Sama lah. Ya. Ada kabeh. Kan kita tadi ngomong soal glowing ya. Jadi mungkin kalau ditanya closing statement-nya apa? Kok mandiri banget ya aku ya? Oke. Ya, langsung closing statement. Iya. Jadi glowing itu harus mulai dari dalam dulu tadi ya. Mulai dari kehidupan spiritual kita bersama dengan Tuhan seperti apa. Karena itu nanti akan terpancar dari kesadaran kita untuk mengupgrade diri kita, baik secara mental, dari skills kita, dan dari penampilan kita gitu. Kalau nggak ada rasa syukur, nggak ada sukacita di dalam Tuhan, ya semua itu akan cepat hilang gitu loh. It will fade away that fast gitu, itu sih. Dan tetap ya maksudnya bergantung penuh sama Tuhan itu penting banget. Bukan sebagai pribadi yang cuma kita lihat isi tangannya apa, tapi dirinya dia yang kita lihat terus gitu. Seperti lagu kan, Papa, turn your eyes upon Jesus. Nah itu. Mantap. Ya, oke kalau gitu. Terima kasih Vinia sudah sharing ya. Terima kasih juga Leo, terima kasih Alicia. Oke, Alicia sudah menemani saya pada hari ini. Terima kasih juga untuk setiap penonton yang sudah menonton sampai podcast kita selesai. Kita jangan lupa cek channel kami. Masih banyak juga podcast-podcast lainnya yang menarik juga dan juga menginspirasi. Kalau begitu, saya Regi Leo undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.